Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud merupakan salah satu perang yang bersejarah bagi umat Islam. Saat peperangan berlangsung, ada beberapa pejuang yang gugur dan syahid di medan perang. Dan seperti yang dikabarkan Rasulullah, bahwa balasan bagi seorang syahid di jalan Allah ialah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sebuah riwayat yang membingungkan. Dikabarkan bahwa saat perang Uhud berlangsung, ada seorang pahlawan yang mati dari kalangan muslimin. Namun pahlawan tersebut justru masuk ke neraka. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Di perang Uhud, di tengah pasukan kaum muslimin, ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Dia bernama Kusman. Pada awalnya ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan muslim karena sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah ia diam saja di rumah saat kaum muslimin pergi untuk berperang. Kemudian di keesokan harinya, setelah keberangkatan muslimin, beberapa perempuan Bani Syafar menemuinya, lalu mencela dan mengancamnya dengan berkata, "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan kau diam saja di rumahmu. Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu berdiam diri di rumah seperti perempuan." Mendengar ejekan itu, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian ia pergi menghindari mereka. Namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan, kaummu keluar untuk berperang, sedangkan kau duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan diejek oleh para perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan, disertai rasa marah. Karena perempuan itu terus mengejarnya, ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud menyusul Rasulullah dan pasukan muslim. Ia pun tiba di perkemahan kaum muslim. Ketika Rasulullah SAW merapikan barisan, Kusman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan muslim yang pertama, yakni melempar tombak. Ia dikenal mahir melemparkan tombak sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan, bagaikan lontaran anak panah. Ia bergabung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunuskan pedangnya lalu mengayunkannya menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslim yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini ahli neraka? Bagi mereka keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan sebagai golongan ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslimin. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, kaum muslim semakin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kusman sambil bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini yang ahli neraka? Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Sawab, budak milik keluarga Abdudar. Kusman menghadang dan menyergapnya, lalu menebas tangan kanannya. Sawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kusman terus mendesak, lalu membabat tangan kirinya, hingga Sawab memeluk panji Quraisy itu dengan kedua pangkal lengannya, dengan punggungnya. Dan Sawab berteriak, "Wahai Bani Abdudar, apakah kalian akan menyerah?" Kusman pun tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Sawab untuk bertahan. Pedangnya pun menembas tubuh Sawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Lalu Kusman pun terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapannya. Di telinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya yang mengatakan, "Kaummu pergi berperang, sedangkan kamu duduk nyaman di rumah." Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani, dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang mati di tangannya, ia terus bergerak lincah menembus barisan musyrik dan membunuh semua musuh yang ditemukannya. Suara perempuan di kampungnya itu terus mengiang seakan-akan tak pernah lenyap dari telinga dan pikirannya.
Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangan telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang orang Quraisy, pedang Kusman pun akhirnya patah setelah berperang cukup lama sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur meninggalkan medan perang. Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati dan lakukanlah seperti yang aku lakukan." Kemudian berlari cepat menyerbu barisan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata, "Ia pasti terbunuh." Namun tidak lama kemudian, ia terlihat keluar lagi dari barisan musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafan." Lalu ia kembali lompat dan berlari menyerbu pasukan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya kembali berkata, "Ia pasti terbunuh kali ini." Tetapi tak lama kemudian ia muncul lagi berteriak, "Hadapilah aku orang Zafan." Kusman menebaskan pedangnya, menebas leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Kusman membunuhnya, Khalid menyerang kaum muslim sambil berteriak, "Kumpulkan mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalid mengenakan baju zirah dan helm perang. Ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad, tangkap dan tawanlah dia, hingga kita mengetahui apa yang ia bisa lakukan." Setelah membunuh Khalid, Kusman mengambil pedangnya, lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy, yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua bola matanya saja. Kusman loncat menyerang dan menghempaskan pedangnya, hingga penunggang kuda itu tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid. Saat pasukan muslim merapikan barisan lagi, setelah dilanda kepanikan setelah serangan balik Quraisy yang menghancurkan mereka, Kusman masih bertarung, mengayunkan pedangnya ke setiap musuh. Hingga saat itu, ia telah membunuh 7 orang Quraisy, dan ia sendiri mendapatkan banyak luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Kusman bertemu dengan Qatadah. Ia menyapanya dan berkata, "Hai Kusman." Kusman pun berkata, "Iya, ini aku." Qatadah berkata, "Ku ucapkan selamat kepadamu karena kau mendapatkan kesyahidan." Dengan lemah Kusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama. Aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya." Suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah, hingga wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemah. Wajahnya meringis menahan rasa sakit yang hebat. Karena merasa tak tahan lagi akan rasa sakitnya, akhirnya Kusman mengambil sebatang anak panah, lalu menusuk dadanya sendiri dengan anak panah itu. Ia pun mati karena bunuh diri. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, jadi benarkan ucapan Rasulullah SAW ketika bersabda tentang Kusman bahwa ia adalah ahli neraka. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.